ada demokrasi langsung, terus ada demokrasi tidak langsung. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 say yes 나도 모르게 너에게 가고 Iya. Halo semua, nama saya Natalia Margarita Runde. Perkenalkan, saya Alisa Giuseppe Putri. Perkenalkan, nama saya Michael Abseguzel. Perkenalkan, nama saya Nico Felis. Perkenalkan, nama saya Vincent Katamulis Raso. Perkenalkan, saya Nadita Pura dari KPPI 12. Nah, dari semua sistem politik bernegara, demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang memiliki resiko terkecil atau bisa kita sebut dengan minus malum dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Hampir semua negara itu mengakui demokrasi adalah alat ukur dari keabsahan dan validitas politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan yang menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Nah, demokrasi itu meletakkan rakyat pada posisi penting. Nah, hal ini dikarenakan demokrasi itu masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam bernegara. Nah, negara yang tidak memegang demokrasi itu tuh biasa disebut dengan negara otoriter, dan bahkan negara otoriter itu masih menganggap dirinya adalah negara demokrasi. Nah, ini menunjukkan bahwa demokrasi itu sangat-sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan negara-negara modern. Nah, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memiliki pengertian, yaitu rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang pokok mengenai kehidupannya. Nah, termaksud dalam menilai kebijakan politik yang menentukan kehidupan rakyat. Maka dapat kita katakan bahwa negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Nah, istilah demokrasi sendiri itu berasal dari Yunani kuno di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, negara tersebut tuh biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dan istilah ini telah berubah setelah sejalannya dengan waktu, dan definisi modern pun telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara dunia. Nah, terminologi demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan, sehingga dapat kita artikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita sering dengar belakangan ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, konsep demokrasi itu menjadi kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Nah, salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi kekuasaan politik negara itu atas 3 bagian, yaitu adalah eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Dan ini untuk diwujudkan di suatu kekuasaan yang saling lepas atau independen, tapi juga kesejajaran, sehingga kesejajaran ini dapat bermanfaat untuk saling mengawasi dan saling mengkontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Nah, Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln itu pernah berkata, "Democracy is the government of the people, by the people, and for the people." Atau demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan asas-asas pokok demokrasi suatu pemerintahan demokratis, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia, dan juga perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis itu sendiri adalah yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak dengan ciri-ciri tambahan konstitusional, perwakilan, dan juga pemilihan umum serta kepartaian. Nah, yang kedua itu adanya
pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, ya misalnya seperti yang tadi kita katakan, yaitu adalah ada pembagian pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, yang ketiga yang terakhir ada tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan. Sekarang saya akan membahas mengenai model-model demokrasi. Terdapat banyak model demokrasi. Yang pertama itu adalah demokrasi yang ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Terdapat 3 jenis demokrasi yang ditinjau melalui cara ini. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Model ini telah diterapkan di negara-negara kota pada zaman dulu, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman itu, seluruh rakyat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa tahu nih apa sih aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat pada masa itu. Tapi demokrasi ini sulit diterapkan pada zaman sekarang ini. Nah, karena demokrasi ini sudah sulit diterapkan, maka dibuatlah model demokrasi yang kedua, yaitu model demokrasi tidak langsung, atau bisa juga kita sebut dengan demokrasi perwakilan. Sistem demokrasi tidak langsung ini menggantikan demokrasi langsung, di mana pada demokrasi ini rakyat menyalurkan aspirasinya itu melalui wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Jadi aspirasi kita itu disampaikan melalui wakil-wakil dalam parlemen, atau dalam tanda kutip, aspirasi kita itu adalah aspirasinya mereka. Terdapat 2 sistem pemilihan dalam demokrasi ini, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Nah, selain demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, ada juga demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat juga memilih wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Tapi, parlemen itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Sistem referendum itu sistem pemungutan suara untuk mengetahui aspirasi rakyat secara langsung. Selanjutnya, selain ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat, ada juga nih demokrasi yang ditinjau dari titik berat perhatiannya. Terdapat 3 jenis demokrasi yang ditinjau melalui cara ini. Yang pertama yaitu demokrasi formal, atau sering kita dengar dengan demokrasi liberal. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Jadi, pada demokrasi ini, semua orang itu dianggap punya hak sama derajat yang sama. Nah, tapi karena kesamaan itu, penerapan azas free fight competition atau persaingan bebas dalam bidang ekonomi bikin kesenjangan antara golongan kaya sama golongan miskin itu makin lebar. Yang kedua adalah demokrasi material atau demokrasi rakyat. Demokrasi ini menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sehingga persamaan hak dalam bidang politik itu kurang diperhatikan atau bahkan gampang banget nih buat dihapus. Nah, untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi, partai penguasa sebagai representasi kekuasaan negara akan menjadikan segala sesuatunya sebagai milik negara. Jadi hak milik pribadi itu nggak diakuin lagi di sini. Selain demokrasi liberal dan demokrasi rakyat, ada juga nih yang terakhir yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ini sesuai namanya, dia ngambil yang baik dan buang yang buruk dari demokrasi liberal sama demokrasi rakyat. Persamaan hak sama derajat setiap orang tetap diakui, tapi tetap diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi gabungan ini masih bergantung pada ideologi negara masing-masing. Jadi nggak ada batasan yang jelas apakah lebih cenderung kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi ini lahir di Inggris pada abad ke-18 dan menjadi ciri khas demokrasi ini adalah hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Dan secara singkat, demokrasi parlementer ini sangat bergantung pada parlemen. Nah, untuk kekurangannya sendiri adalah ketidakstabilan eksekutif sehingga mengakibatkan pergantian kabinet yang sering. Kemudian adalah program kerja yang tidak selesai. Dan untuk kelebihan sendiri adalah pemerintah yang merasa tidak mampu akan mudah dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kedua, kedudukan rakyat yang kuat serta kehati-hatian menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke demokrasi perwakilan atau pemisahan kekuasaan. Nah, teori ini dipelopori oleh John Locke yang membagi menjadi 3 yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Kemudian Montesquieu asal Prancis memodifikasi menjadi tres politika, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurutnya, ketiga badan ini harus dipisahkan supaya tidak ada terjadi kekuasaan absolut, sehingga bisa kita check and balance atau saling mengawasi. Nah, kelebihan dan kekurangan dari demokrasi pemisahan kekuasaan ini justru kebalikan dari demokrasi parlementer. Kelebihannya adalah yang pertama, pemerintahannya yang stabil, dan yang kedua, mencegah kekuasaan absolut. Dan untuk kekurangan sendiri adalah pengaruh rakyatnya justru di sini kurang dan keputusannya yang diambil lama dan tidak tegas. Selanjutnya adalah demokrasi referendum. Ini merupakan gabungan dari
langsung dan tidak langsung, demokrasi langsung dan tidak langsung. Dan referendum ini dibagi menjadi dua, yaitu obligator dan fakultatif. Nah, obligator itu artinya referendum itu wajib dilaksanakan dan menyangkut hal-hal yang bersifat penting. Contohnya apa? Perubahan konstitusi. Nah, dan fakultatif artinya tidak wajib dilaksanakan dan hanya bisa dilaksanakan ketika rakyat memintanya. Nah, untuk kelebihannya sendiri adalah persoalan dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat sehingga tanpa melalui partainya lagi, dan anggota parlemen memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa terpengaruh oleh partainya. Dan justru di sini kekurangannya adalah pembuatan undang-undang justru relatif lambat karena harus meminta izin dari rakyat dulu. Dan yang kedua adalah rakyat justru kebanyakan tidak tahu dan tidak berpengetahuan cukup mengenai undang-undang dan kualitasnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana sih demokrasi itu berada di Indonesia. Nah, pada awalnya demokrasi itu dibawa oleh orang-orang Jepang Indonesia. Juga terdapat beberapa pemuda Indonesia menempuh pendidikan luar negeri untuk belajar mengenai demokrasi. Dan pada saat itu juga lahir berbagai organisasi pergerakan nasional yang menerapkan asas-asas demokrasi. Dan dulu juga terdapat Volksraad atau yang disebut Dewan Rakyat, juga terjadinya Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, dan terdapat sidang BPUPKI tentang perumusan dasar negara. Nah, pada awal kemerdekaan Indonesia sendiri, demokrasi itu sudah diterapkan. Diterapkannya pada sidang PPKI pertama, kedua, ketiga, dan juga keluar maklumat-maklumat penting yang didasari oleh asas-asas demokrasi. Dan juga terdapat berbagai upaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan baik secara militer maupun diplomasi. Dan karena demokrasi tersebut, Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik, yaitu Pri Sulisto, mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh-contoh bagi negara di kawasan Asia, yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan tangan besi. Indonesia juga bisa menjadi contoh bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Nah, karena demokrasi telah dijalankan di Indonesia dengan baik, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, yaitu Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil menjalankan demokrasi. Nah, jadi apa aja sih demokrasi yang udah berjalan di Indonesia sampai saat ini? Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang 1950 sementara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Nah, pada zaman parlementer ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang, karena di tengah jalan selalu dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen. Nah, mari kita bahas kabinet-kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tersebut. Nah, dimulai dari kabinet Malaysia. Kabinet ini mempunyai program utama mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Oleh karena dianggap gagal, muncullah mosi tidak percaya dari parlemen, hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Nah, setelah kabinet Nasir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman untuk membentuk kabinet yang baru. Untuk kemudian, kabinet ini sering disebut Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut Mutual Security Act. Nah, setelah kabinet Sukiman jatuh, Soekarno kembali menunjuk Wilopo membentuk kabinet yang baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit. Juga terdapat banyak sekali pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun yang paling pelik pada masa ini adalah soal peristiwa Tanjung Morawa, di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang menggarap tanah perusahaan DPP di Tanjung Morawa. Dikabarkan ada 5 orang petani tewas. Akibat peristiwa ini muncul mosi tidak percaya dan kabinetnya pun jatuh. Yang keempat, kabinet Ali Sastroamidjojo I. Akhirnya Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo membentuk kabinet yang baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh. Namun pada masa ini pula, Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa pemerintahan kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Alibaba yang berarti pengusaha non-pribumi membantu pengusaha pribumi supaya mampu bersaing dengan cara diberikannya pelatihan-pelatihan menjadi staf. Intinya pemerintah berharap pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi.
Sebagai imbalnya, pemerintah memberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha dan pribumi. Nah, tapi pada akhirnya program ini juga gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini pun jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa pemerintahan kabinet ini, diselenggarakanlah pemilihan umum pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, yang kedua 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, konstituante adalah badan independen yang membentuk undang-undang baru menggantikan Undang-Undang 1950 sementara yang digunakan selama masa demokrasi parlementer. Partai Negara Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI menjadi 4 besar pemenang pemilu ini. Kabinet ini dianggap berhasil melakukan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu perlu dibentuk kabinet baru karena tugasnya sudah selesai. Nah, Ali Saturanwijoyo yang juga Ketua TNI pemenang pemilu kembali dipercaya Bung Karno membentuk kabinet yang baru. Kabinet ini jatuh karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PKI. Selain itu juga banyak pemberontakan dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Terakhir, Kabinet Juanda. Kabinet ini disebut juga Kabinet Second atau ahli karena mayoritasnya diisi oleh menteri-menteri dari kalangan profesional, bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama untuk menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah, hingga dilakukannya Munas atau Musyawarah Pembangunan Nasional untuk mendengarkan usulan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini dianggap gagal, bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Namun pada saat kabinet ini pula lah, Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antar negara yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Nah, selanjutnya, demokrasi terpimpin. Situasi politik pada akhir demokrasi parlementer yang semakin tidak menentu ditambah pemberontakan Dewan Militer di daerah atau Permesta membuat Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan diterbitkannya dekrit ini menandakan berakhirlah masa demokrasi parlementer tadi, yang mana isi dekrit tersebut adalah pertama pembubaran konstituante, kedua tidak diberlakukannya Undang-Undang 1950 sementara, dan juga pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, melihat situasi politik yang sangat tidak stabil pada demokrasi parlementer, Soekarno menawarkan sebuah konsepsi pergantian sistem demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Sederhananya, demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat lewat partai politik yang dipimpin dan diatur oleh negara. Maka secara praktik resmi, demokrasi terpimpin ini pernah berlangsung di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966. Periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama. Zaman demokrasi ini juga merupakan istilah ketika Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, berarti Indonesia kembali masuk ke sistem presidensial, yang mana berarti Indonesia memasuki zaman di mana kekuasaan Soekarno sangat besar. Setelah itu dibentuklah Front Nasional, yaitu sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang 1945. Front ini diberi tugas untuk menyelesaikan revolusi, melaksanakan pembangunan nasional, dan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Nah, dalam sistem politiknya, negara ini menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya, namun dengan satu pengecualian, yang mana negara dibuat dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun, tugas negara tersebut haruslah berada dalam naungan pemimpin seorang tokoh pusat, yaitu Presiden. Jadi, situasi politik pada masa demokrasi terpimpin itu yaitu yang pertama, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, anggota ABRI dan PKI mengisi kursi-kursi pemerintahan. Ketiga, meluasnya ajaran komunis melalui Nasakom. Keempat, mengabolis sistem kepartaian. Kelima, dilarangnya kebebasan pers. Nah, jadi didapat beberapa penyimpangan pada demokrasi ini, yaitu pertama, segala bentuk kekuasaan dan keputusan berada di tangan Presiden. Yang kedua, meluasnya konsep nasional, agama, dan komunis. Ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu. Keempat, pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Kelima, anggota-anggota MPRS diangkat oleh Presiden bukan melalui pemilu. Yang keenam, kedudukan Presiden berada di atas MPRS. Selanjutnya, diadakannya pembubaran DPR, pengangkatan Ketua DPR GM menjadi Menteri Negara oleh Presiden. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi ini adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Nah, setelah banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi ini, akhirnya bagaimana sih demokrasi ini bisa berakhir? Nah, mari kita bahas.
dapat kita lihat melalui cuplikan berikut. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, PKI muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang dominan. Di sisi lain, TNI menjadi salah satu kelompok yang berusaha menandingi dominasi PKI ini. Akibatnya terjadilah konflik antara PKI dan TNI Angkatan Udara. Puncak konflik ini terjadi pada September 1965, ketika terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965, yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan yang sah. Dalam peristiwa tersebut terjadi aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Udara serta satu orang perwira. Ketujuh korban kemudian dikuburkan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Nah, pasca pemberontakan PKI tersebut, rakyat Indonesia menuntut pembubaran PKI. Muncul demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Kelompok mahasiswa yang menamai kelompok ini sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat KAMI, kemudian menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang mana Tritura berisi 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan penurunan harga. Aksi demonstrasi semakin meluas pada awal tahun 1966. Puncak aksi tersebut berada pada bulan Februari ketika seorang mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Kondisi keamanan negara pun semakin mengacau, yang mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat pemerintahan 11 Maret atau Super Smart yang ditujukan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Brigjen Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Super Smart berdiri menjadi penanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin ini. Setelah Orde Lama berakhir, masa demokrasi di Indonesia beralih ke masa Orde Baru. Masa Orde Baru tersebut dimulai sejak tahun 1966 hingga tahun 1998 dan dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno pada periode sebelumnya. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat itu pun berganti dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Masa Orde Baru tersebut ditandai dengan beberapa hal, yaitu penerapan pembangunan 5 tahun atau PRITA, kemudian berhasilnya melaksanakan pemilu berkala, dominannya peranan ABRI dan Golkar, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, serta penyederhanaan partai politik. Kemudian campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, dan monolitisasi ideologi negara. Selain itu, terdapat beberapa kegagalan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, antara lain tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik KKN yang merajalela. Terdapat satu kasus demonstrasi yang cukup besar terjadi pada tahun 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti dengan tujuan menuntut Presiden Soeharto mengundurkan diri. Penyebab kasus ini adalah krisis moneter dan KKN yang terjadi. Terdapat pelanggaran HAM yang terjadi, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti. Selain itu juga terjadi pelecehan terhadap perempuan serta timbulnya kerusakan di berbagai tempat. Peristiwa inilah yang pada akhirnya menyebabkan masa Orde Baru berakhir ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Dengan adanya kegagalan pelaksanaan demokrasi di masa tersebut, ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran untuk era selanjutnya, yaitu era reformasi. Era reformasi memerlukan penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program tersebut menggerakkan partisipasi seluruh rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal negatif dalam pembangunan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena hasil pembangunan yang dapat dinikmati, tetapi partisipasi yang timbul karena adanya kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajibannya. Kunci semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dengan berakhirnya masa Orde Baru, masa demokrasi di Indonesia beralih ke masa reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini. Perlu kita tahu bahwa meskipun Orde Baru jatuh, demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh, karena pemerintah masa reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi Pancasila. Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada awal masa reformasi ini telah banyak diupayakan, antara lain diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada pemilu 1999 diikuti 48 partai politik. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa. Kemudian kedudukan ketua MPR dipisahkan dari ketua DPR. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan presiden. Refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara. Diselenggarakannya pemilu 2004 dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden Wakil Presiden. Jika kita ingat kembali tahun 2020 lalu terjadi peristiwa unjuk rasa yang cukup besar di Indonesia berkaitan dengan RUU Cipta Kerja atau yang terkenal dengan sebutan Omnibus Law.
Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh para buruh, mahasiswa, dan masyarakat lain. Dari kasus tersebut kita tahu bahwa demokrasi masa reformasi juga masih terdapat keterbatasan untuk menyampaikan sebuah aspirasi, dan terlebih lagi itu merupakan dari pihak pemerintahnya sendiri, sehingga masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pemerintahan maupun masyarakatnya. Dan dapat kita lihat juga bahwa demonstrasi itu dilakukan untuk menentang suatu keputusan yang dinilai merugikan masyarakat. Nah, setelah kita tahu bagaimana demokrasi diterapkan di Indonesia dan demokrasi apa saja yang diterapkan di Indonesia, kita juga harus tahu ciri-ciri demokrasi itu sendiri. Nah, ciri-ciri demokrasi itu keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat, kebebasan individu yang dibatasi oleh kepentingan bersama, karena kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu ataupun golongan. Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, dan kedaulatan yang ada di tangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara. Nah, demokrasi juga unggul terhadap beberapa hal. Beberapanya adalah melindungi kepentingan rakyat, demokrasinya dijalankan berdasarkan dengan prinsip kesetaraan, dan stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, dan memiliki pemerintahan yang stabil. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana keunggulan demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu melindungi kepentingan rakyat, berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, dan memiliki pemerintahan yang stabil. Juga terdapat bentuk pemerintahan lain selain demokrasi. Contohnya ada oligarki, anarki, momokrasi, dan diktator. Oligarki itu merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Dibedakannya baik menurut kekayaan, keluarga, ataupun militer. Pembentuk pemerintahan anarki itu pemerintahan biasanya tidak memiliki kekuasaan yang jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Dan biasanya momokrasi pemerintahannya dipegang oleh rakyat jelata yang tidak mengerti seluk-beluk pemerintahan. Nah, bentuk yang terakhir adalah bentuk pemerintahan diktator, di mana pemerintahan diktator ini berbanding terbalik dengan demokrasi. Biasanya diktator ini dipimpin oleh pemimpin negara yang memerintah secara pemerintahannya sendiri dan biasanya menindas rakyat. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih demokrasi tersebut berjalan di Indonesia, bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia, dan kita sudah mengetahui ciri-ciri, keunggulan, pengertian, dan semuanya mengenai demokrasi tersebut. Dan di akhir dari penjelasan ini, saya akan simpulkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi atas dasar musyawarah untuk mufakat. Dengan melakukan demonstrasi, kita dapat menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah maupun masyarakat secara publik dan terbuka. Nah, sebelum rapat saya akhiri, ada hal yang kita sama-sama harus sadar. Bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang atas nama demokrasi adalah sikap yang penting beda dan bertentangan dengan beda. Kritik demi kritik bukan untuk membangun, tetapi untuk berbeda saja. Baik, dengan ini rapat saya tutup. Indonesia, tanah kelahiranku yang indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikatkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi. Negeriku jaya, bangsaku selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu.
satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita